Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Putri Nadilah dari Ambalan Sunan Kalijaga Cutnyadin, Pangkalan Mandua, Kota Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, tata cara dalam penggunaan sangsaka merah putih dan kiasan sangsaka merah putih. Nah, teman-teman sekalian, sebagian pendapat menyebutkan bahwa sangsaka merah putih ini atau warna merah putih ini diambil dari warna kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan terdahulu. Sebenarnya tidak hanya kerajaan Majapahit saja yang memakai bendera merah putih atau warna merah putih ini sebagai lambang kebesaran kerajaannya. Sebelumnya ada satu kerajaan terdahulu juga, yaitu kerajaan Kediri, yang juga telah memakai panji-panji atau warna merah putih ini. Selain itu, bendera perang salah satu tokoh terdahulu, yaitu Singsinga Maharaja IX yang berasal dari tanah Batak, juga memakai warna merah putih ini sebagai warna bendera saat berperangan. Nah, ada sebuah artikel juga yang menyebutkan bahwa ketika terjadinya perang di Aceh terdahulu, pejuang-pejuang Aceh ketika berperang itu telah menggunakan bendera perang juga berupa umbul-umbul dengan warnanya merah dan putih juga. Nah, tetapi di bagian umbul-umbul pejuang Aceh ini, di belakangnya itu terdapat diaplikasikan gambar-gambar seperti gambar pedang, bulan sabit, gambar-gambar matahari, gambar bintang, serta ada beberapa corak dan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pada zaman dahulu juga, di zaman kerajaan Bugis Bone di Sulawesi Selatan, sebelum Arung Paloka, bendera merah putih ini adalah simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone. Nah, pada saat itu bendera Bone itu dikenal dengan nama Warong Porong pada waktu perang di Jawa, yaitu sekitar tahun 1825 sampai dengan 1830. Nah, Pangeran Diponegoro juga memakai panji-panji yang berwarna merah dan putih dalam perjuangan melawan Belanda. Jadi, Pangeran Diponegoro ini juga memakai bendera-bendera atau panji yang berwarna merah dan putih juga. Bendera sang merah putih ini juga sejarahnya pertama kali digunakan oleh pelajar dan kaum nasional pada awal abad ke-20 di bawah kuasaan Belanda. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Indonesia merdeka dan mulailah menggunakan bendera sebagai bentuk kerajaan nasional. Sangsaka merah putih ini merupakan julukan kehormatan terhadap merah putih. Jadi disebutnya sangsaka merah putih ini adalah julukan bagi bendera merah putih negara Indonesia. Bendera merah putih ini dibuat oleh istri Presiden Soekarno yang bernama Fatmawati. Dibuat pada tahun 1944, yaitu sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945, yang berukuran sekitar 276 kali 200 cm. Jadi bendera ini bendera asli Indonesia ini berbahan dari katun Jepang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bendera asli kita terbuat dari kain wol yang berasal dari London, di mana London adalah salah satu negara penghasil wol terbanyak atau terbaik dengan kualitas terbaik. Yang saat itu memang pada saat itu saja benang wol itu sudah banyak digunakan untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetan bahannya. Nah, sejak tahun setelah kemerdekaan Indonesia, bendera tersebut hanya dikibarkan pada saat setiap HUT RI saja, dan sejak 1969 bendera tersebut tidak pernah dikibarkan lagi sampai saat sekarang ini dan tersimpan awet di Istana Negara
atau Istana Merdeka yang saat sekarang ini dijadikan sebagai museum juga. Nah, masuk ke kiasan sangsaka merah putih ini, arti dan kiasan dari warna merah putih yaitu merah berartinya berani dan putih itu berarti suci dan bersih. Sebagaimana warnanya yang putih, maka itu melambangkan kebersihan dan kesucian. Jadi kiasan merah putih ini bangsa Indonesia. Kiasan bendera merah putih bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berani karena dilandasi kebenaran. Karena merah melambangkan keberanian, tidak memaksakan kehendak pada negara lain, menjaga ketertiban dan persaudaraan di antar dunia. Nah, cara penggunaan bendera merah putih ini digunakan dengan cara-cara yang telah ditetapkan juga. Yang pertama, itu bendera merah putih harus dikibarkan dari pagi hari sampai petang, atau pada matahari terbit hingga terbenamnya matahari. Jadi, jika malam hari bendera merah putih ini tidak boleh dikibarkan. Dan juga untuk mencegah dari kerusakan atau kotornya bendera merah putih ini dapat kita turunkan jika terjadinya hujan lebat yang bisa menyebabkan bendera itu kotor. Nah, bendera merah putih ini dikibarkan selalu paling tinggi tiangnya dibandingkan bendera organisasi lainnya. Seperti jika disandingkan bendera merah putih dengan bendera pramuka atau bendera kepanduan atau bendera OSIM dan lain sebagainya, itu bendera merah putih harus lebih tinggi dibandingkan bendera-bendera tersebut. Namun berbeda dengan jika bendera merah putih ini disandingkan dengan bendera negara lainnya, maka dikibarkan sejajar. Nah, bendera merah putih ini dikibarkan selalu berdiri atau selalu berada di sebelah kanan. Nah, jika dibuat untuk hiasan juga, merah putih dibuat sebagai hiasan cat dinding atau lain sebagainya, warna merahnya itu harus ditetapkan di sebelah kanan warna putih. Dan juga bendera merah putih ini tidak boleh kotor, digambar, dicoret atau ditambah lukisan lainnya. Bendera merah putih tidak boleh dicoret-coret seperti itu. Bendera merah putih ini tidak boleh juga menyentuh tanah. Nah, jadi jika ia ada di bawah, maka jangan sampai bendera merah putih itu menyentuh tanah. Bendera merah putih ini selalu disimpan di tempat yang baik dan bersih. Jadi sebagaimana ia pusaka, maka disimpan di tempat yang baik dan bersih. Dan pengibaran bendera merah putih ini pada hari-hari besar saja, tidak hanya sembarang hari yang bisa mengibarkan bendera merah putih. Dan cara pengibaran bendera merah putih ini, setengah tiang dalam upacara adalah dinaikkan dahulu sampai ke puncak tiang, kemudian diturunkan lagi sampai setengah tiangnya. Nah, cara dalam merawatnya juga ada cara melipatnya, yaitu bendera merah putih adalah warna merahnya itu diletak di bagian luar dan putihnya itu di dalam. Dan juga ketika bendera merah putih ini dipergunakan sebagai penutup peti jenazah ketika orang-orang penting di Indonesia yang meninggal dunia, dan menjadi penutupnya itu menggunakan bendera merah putih, maka warna merahnya itu diletakkan di sebelah kanan jenazahnya. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari sejarah, cara perawatan, cara menggunakan dan kiasan bendera merah putih itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.